Awal mulanya merek dagangnya itu memang pingin nama ayah sendiri. Kenapa? Karena ayah itu punya cita-cita dari kecil, katanya pingin punya kedai bakso gitu. Misalnya nih ya, aku kan salah satu hal produk ya yang aku bikin unik value-nya itu di mie ayam jumbo. Nah itu kan kayak ngelihatnya aja kayak yang buset, iya kan, serba penuh, tumpah-tumpah gitu kan. Dan itu tuh alhamdulillah efektif. Datang, oh mas mau dong mie ayam jumbonya gitu, mas mau dong mie ayam jumbonya gitu. Di hari itu tuh aku dapat insight gini, ada loh pengusaha yang wah udah parah banget lah, flow keuangannya maybe kayak miliaran gitu. Tau gak sih dari dia itu gini, yang jadi target dia itu bukan cuman pemasukan, tapi pengeluaran. Jadi gini, misalnya Teh Indah, kalau misalnya dia berpikir gini, kalau misalnya gue satu tahun ini gue mau dapatin uang 1 miliar, berarti gue harus keluar 2,5% itu buat berinfak katanya. Gitu. Itu kayak, lah kok gue nggak pernah mikirin itu ya. Dan kali ini aku ngasih kesempatan buat teman-teman nih yang mau datang ke Bakso Apeng, dan teman-teman bakalan dikasih mie ayam gratis sama es teh manis. Cara ngeklaimnya adalah FM X Channel, radio inspirasi segala generasi. Halo X People, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. BTW kembali lagi bareng Indah yang bakalan nemenin kamu dalam program kesayangan kita, yaitu program Melek Cuan, yang bakalan buat kamu melek terhadap peluang-peluang usaha. Dan hari ini Indah bakalan ngobrol bareng temen sebenarnya. Ini pengusaha muda, tapi jurusannya sangat-sangat linjur banget. Dari teknik pertambangan hingga pada akhirnya membangun sebuah bisnis di bidang F&B. Dan kita bakalan coba ngobrol bareng Kang Ilham, owner dari Bakso Apeng. Halo Kang Ilham. halo Teh Indah. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi OTW dari mana Kang? Dari kedai juga sih tadi. Ini kan bawa buah tangan buat Aduh. Teh Indah. buat di display ke X-People semuanya tuh ya. Iya betul. Tapi kalau X-People-nya nggak bisa nyicip semua ya. Iya, tapi nanti kan bisa mampir. Oh iya betul. Kang Ilham, owner dari Bakso Apeng. Iya. Kang, boleh diperkenalkan Bakso Apeng itu apa? Oke. Bakso Apeng ya. Mungkin ngejelasin dulu kenapa namanya Apeng gitu. Iya, ya kan? apakah Bapak atau apa Nah, gitu? betul. Jadi awal mulanya merek dagangnya itu memang pingin nama ayah sendiri. Kenapa? Karena ayah itu punya cita-cita dari kecil, katanya pingin punya kedai bakso gitu. Karena katanya, jadi kan ayah saya itu orang Belitung. Nah, di tempat beliau tinggal dulu waktu masih kecil itu ada yang jualan bakso, dan itu tuh katanya rame banget katanya. Nah, rame banget dan kayak pingin bikin hal yang serupa gitu. Tapi ternyata jalan ceritanya beliau menjadi seorang karyawan sampai di usia beliau yang sekarang di 57 tahun gitu. Nah, jadi kayak aku tuh pingin mewujudkan cita-citanya gitu. Nah, awal nama ayahku kan Aprianto ya. Terus aku tuh bikin Bakso Leyanto gitu kan. Nah, awal mulanya gitu tuh, Bakso Leyanto. Tapi setelah aku coba masukin ke Instagram tuh, kok kayak kepanjangan gitu. Bakso Leyanto gitu ya. Asalnya kayak Bakso Pak Leyanto gitu. Kepanjangan. Nah, terus aku inget nama bapak aku itu panggilannya waktu di kecil itu Apeng. Nah, terinspirasi dari, ya kan kalau teman-teman tahu tuh bakso-bakso yang terkenal atau di Bandung lah ya, yang hypes itu, yang udah melegend gitu ya. Ada mie akung, ya kan? Mie akup itu kan kayak yang simple ya, satu kata gitu ya. Terus atau misalnya yang lagi viral dulu bakso afung, ya kan? Nah aku kepikiran kayak mungkin ini bisa nih gitu. Kayaknya lebih cocok kalau misalnya nama baksonya Bakso Apeng gitu. Dan kalau misalnya teman-teman cari tahu, logonya itu logo bapak-bapak. Nah, itu karikatur dari ayahku sendiri. Gitu. Jadi mewujudkan cita-cita seorang ayah yang belum kesampaian, diwujudkannya sama Kang Ilham sebagai anaknya. Kang, kalau ngelihat track record bisnis kan awalnya juga di bakmi 66. Iya, betul. Terus berubah jadi Bakso Apeng, itu
Kenapa tuh? Iya. Sebenarnya gini, bakmi 66 itu sebenarnya udah banyak banget ya yang sukanya gitu ya, penggemarnya udah mulai banyak gitu ya. Cuman berdasarkan dari ya pengetahuanku yang sedikit gitu ya. Kalau misalnya bis itu kita memang harus ukur gitu ya, dan kita pikirin realistisnya gitu, tingkat realistisnya gitu. Nah udah selama 1 tahun itu berkembang, banyak yang nambah gitu yang sukanya. Tapi mungkin pertama kendalanya itu tempat sih, karena tempatnya itu memang bukan di bukan di jalan utama gitu ya yang sering dilalui orang. Memang tempatnya itu agak masuk gitu ya ke jalan menuju perumahan gitu deh gitu. Jadi kalau misalnya hasil dari aku melakukan riset gitu, masyarakat setempat itu kurang tahu tentang bakmi itu sendiri gitu. Beda kalau misalnya pas sekarang itu kan bakso Apeng. Aku jualan mie ayam dan bakso di sana. Itu tuh mungkin informasinya lebih relevan gitu buat masyarakat sekitar gitu. Dan kayak ada nih salah satu, ya kita ambil sampel gitu ya. Ada warga yang di situ. Aku tuh kenal banget dia itu warga di situ, dan seingat aku selama bakmi buka di situ dia nggak pernah beli. Dan waktu bakso Apeng itu buka dia beli gitu. Nah waktu ditanya gimana Bu, enak alhamdulillah gitu ya. Maksudnya dan aku tanya, ibu tahu nggak di sini tuh ada yang jualan gitu. Ya tukang bakso kan gitu. Jadi selama setahun tuh nggak nge-stitch dia kalau misalnya ada tukang bakmi di situ gitu. Padahal kalau menurut aku ya udah ya sempat renovasi juga biar kelihatan banget bakminya gitu. Tapi ya gitu sih. Nah setelah aku ya riset, analisa dan lain-lain, ya aku ngerasa kalau misalnya buat jualan di situ ya, itu kayaknya lebih cocok itu di bakso gitu dan mie ayam gitu. Dan mengikuti pasar juga sih. Jadi harganya memang aku turunin dan disesuaikan sama lokasi kayak gitu. Kalau dulu kan bakmi itu rate-nya di 20.000 sampai 35.000. Kalau sekarang bakso Apeng itu mulai dari 10.000 aja. Udah bisa beli mie amin gitu kan. Dan mie ayamnya cuma 12.000 dan 15.000 udah bisa ngebakso di situ kayak gitu. Masyarakat banget kan kalau bakso itu kan HD gorengku bakso. Ternyata ketika udah ganti ke bakso itu pertimbangannya selain tadi sempat dilema gak sih? Awalnya ya dilema. Tapi ya aku ingat banget ya, maksudnya ketika ya beberapa mentor aku dalam bisnis itu, berbisnis itu nggak boleh baper. Oh gitu. Iya. Karena kan pada akhirnya kita berbisnis kan pingin cuan kan. Betul. Iya kan, kayak tema ini kan. Melek cuan ya kan. Nah, pastilah kita buka usaha, buka bisnis pasti cuan, itu tujuan kita gitu. Terlepas misalnya aku suka banget di bisnis ini gitu, aku suka dan lain-lain ya. Pada akhirnya kan kita pasti mempertimbangkan cuan itu sendiri kan gitu. Nah, jujur agak berat gitu ya selama setahun gitu. Udah ibaratnya konten udah jalan ya, udah ratusan konten terbentuk gitu ya. Dan udah ada pelanggan juga gitu kan. Tapi setelah ya tadi pertimbangannya, kita nggak bisa gini terus gitu. Mungkin bisa akan bertumbuh gitu kan bisnis ini. Tapi mungkin kalau analisa aku tuh bisa sampai 2 atau 3 tahun gitu. Dan itu tuh waktu yang cukup lama gitu. Kalau menurut aku. Akhirnya aku memutuskan apa nih gitu kan, produk apa yang mungkin lebih bisa mudah diterima oleh masyarakat itu, khususnya di tempat situ. Dan aku tuh riset lah ya, aku coba keliling-keliling gitu. Dan banyak juga pedagang-pedagang gerobakan kayak kayak tau gak cilok, cimin, gitu tuh banyak kok pembelinya gitu. Nah kan jadi kalau misalnya dibilang oh itu tempatnya nggak strategis gitu, bisa dibilang iya kalau jualan bakmi gitu. Nah kenapa nggak kita coba cari produk yang cocok gitu ketika jualannya di situ gitu. Dan alhamdulillah bakso Apeng itu hari ini itu berarti genap 1 bulan plus 2 hari. Dan perkembangannya alhamdulillah gitu sangat-sangat terlihat gitu. Dengan memaksimalkan call dan lain-lain gitu, ya langsung kelihatan gitu. Kalau bakmi itu aku sempat ngundang influencer, di review dan lain-lain, banyak banget lah reviewers yang nyobain bakmi gitu ya. Tapi impactnya tuh kayak kurang gitu. Kalau pas bakso tuh kayak misalnya nih ya, aku kan salah satu hal produk ya yang aku bikin unik value-nya itu di mie ayam jumbo. Nah, itu kan kayak ngelihatnya aja kayak yang buset, iya kan, serba penuh, tumpah-tumpah gitu kan. Dan itu tuh alhamdulillah efektif. Datang
oh Mas mau dong mie ayam jumbonya gitu, Mas mau dong mie ayam jumbonya gitu. Nah artinya kan lebih efektif gitu kan ketimbang kalau waktu bakmi belum ada tuh yang Mas mau dong bakmi kayak yang di Instagram misalnya. Nah itu tuh hampir nggak ada gitu. Nah kalau sekarang tuh lebih efektif sih gitu. Jadi kalau bilang tadi pertimbangannya berat, jujur berat, tapi alhamdulillah sekarang bersyukur sih gitu. Jadi ya pasti punya konsekuensi sih kayak gitu. Oke, bersyukur berarti ya ketika udah berpindah ke bakso Apeng, ternyata omsetnya juga udah lebih melesat atau gimana tuh? Iya betul, dibanding sama bakmi ya. Tapi ya disyukuri dulu sih karena tapi maksudnya yang jelas flow-nya naik itu sih yang harus kita jaga gitu ya, flow-nya biar terus naik gitu. Oke, Kang, menarik. Latar belakang teknik pertambangan. Iya. Sebagai orang yang sama-sama kerja tidak sesuai dengan jurusan, kadang selalu merasa sayang gak sih? Iya. Pernah teknik pertambangan kan peluang kerjanya lumayan juga kan? Iya betul. Gimana tuh? Ya itu sih, mungkin aku cerita dulu ya kenapa akhirnya harus jadi F&B kan, biar sayangnya tuh jadi nggak sayang-sayang banget lah gitu ya. Nah, sebelumnya aku kan memang awalnya tuh pengen kuliahnya tuh di jurusan yang berhubungan sama pertanian, peternakan gitu, karena aku suka kayak nanam-nanam itu suka gitu. Nah ternyata qadarullah tuh nggak lulus ya. Akhirnya ketemu sama temen yang sudah berkuliah hari itu, senior di SMA gitu. Nah kuliah lah tuh di teknik pertambangan. Nah akhirnya ya ngobrol sama orang tua, ya udah tuh bagus tuh cocok katanya. Karena kakek aku dulunya tuh penambang juga. Nah karena kan ayah aku itu di Belitung, kan Belitung tuh terkenal dengan timahnya. Nah kakek aku tuh orang tambang juga tuh di Belitungnya gitu. Akhirnya udah bagus tuh tambang itu gitu. Terjamin lah hidupnya dan lain-lain gitu. Nah akhirnya ya udah kuliah tambang tuh gitu. Dan aku tuh suka masak gitu, hobi aku tuh masak gitu. Dan memang keputusan terakhir waktu sebelum masuk kuliah tambang tuh boleh nggak sih aku kuliah di NH gitu. Di apa ya, jurusan emang berhubungan dengan masak gitu, entah itu tata boga kayak atau apalah gitu ya. Cuman nggak diizinin tuh waktu itu, udah tambang aja. Akhirnya ya udah ngikutin orang tua lah tuh, aku kuliah tambang akhirnya. Nah setelah kuliah tambang nggak ada yang aneh sih, kuliah seperti biasa gitu. Dan memang sibuk banget ya waktu itu ya, kayak pulang cuman ya organisasi kuliah aja gitu. Kayak ke rumah tuh aku cuma buat ganti baju pergi lagi gitu. Kayak sering banget tidurnya juga malahan di kampus gitu. Memang aku nggak tahu ya kalau sekarang ya. Aku dulu kuliah tambang tuh ekstrim banget sih. Kayak apa namanya tuh? Dulu pernah ngerasain presentasi jam 2 subuh gitu. Jam 2. Itu kuliah? Iya. Kok bisa sih? Karena memang nggak tahu sepadat itu gitu. Praktikum kita tuh kayak 3 SKS tapi kayak 12 SKS gitu. Kayak gitu. Jadi luar biasa lah kuliah di tambang itu. Nah sampai akhirnya di waktu awal mula jualan itu pas COVID dan nggak ada aktivitas tuh ya, jadi kayak nyobain jualan lagi aja gitu. Oh ya waktu kuliah pernah nyoba jualan ayam geprek itu. Dulu aku pernah buka ayam geprek di Jalan Karawitan. Kenapa pingin jualan, kayaknya seru banget itu, orang kuliah sambil punya usaha gitu kan. Ternyata nggak mudah gitu, berat banget gitu. Apa tuh yang buat berat? Yang bikin berat ya subuh banget harus buka kedai. Ya walaupun ada yang kerja gitu ya, tapi harus kuliah juga gitu ya. Dan dahsyat banget gitu. Dan gak kepikiran sih kalau sekarang kan memang zamannya digital ya, kayak sosmed dan lain. Kalau dulu kan belum ada ya. Dulu kepikiran bingung gitu buat naikin omset gimana gitu ya. Akhirnya waktu itu sempat kayak ke kampus itu ngechat grup tuh, bro di kelas ini misalnya ada nggak nih yang mau pesan ayam geprek gitu. Jadi sempat juga pergi kuliah tuh sambil bawain produk gitu ya, ayam geprek gitu ya. Dan alhamdulillah dari situ lumayan gitu. Nah dari situ terus tiba-tiba COVID, ya akhirnya gulung tikar tuh, karena kan COVID cukup lama ya. Aku pulang ke Kepulauan Riau karena orang tua aku di Kepulauan Riau gitu ya. Nah udah kayak gitu pulang ke sini lagi buat ngeberesin kuliah gitu. Nah awal mulanya yang paling lama itu aku bisnis di dimsum ini. Oh jualan dimsum juga. Yeah. Jadi waktu itu kan lagi hype-nya tuh dimsum ya. Akhirnya apa sih dimsum gitu kan, belum banyak yang tahu. Nyobain lah. Oh, dia mirip kayak somai bakso tahu gitu, tapi base-nya ayam gitu kan. Oh, enak gitu. Tapi harganya bikin kaget. Iya. Ya kan? Satu porsi 3 biji. Waktu itu aku 20.000. 3 biji 20.000. Itu tuh di gerobak.
Kebayang kalau misalnya di restoran ya. Iya. Kalau sekarang mah lebih murah ya kalau sekarang ya, terkesan lebih murah. Tapi dulu mungkin karena belum banyak orang yang bisa bikin gitu ya. Nah, sekarang kan udah banyak orang mungkin di R&D gitu ya. Coba gimana diganti apa dan lain-lain gitu ya. Nah, dari situ aku kepikiran, wah, ini cuan sih gitu. Nah, awal mulanya ada teman aku bilang, "Kang, ada nih teman aku jualan dimsum, tapi dia tuh kayak reseller gitu. Nah, dia ngambil ke orang harganya segini dan dia jual lagi bingung gitu, harus masukin berapa karena cukup mahal. Coba deh kamu bikin gitu." Akhirnya aku bikin tuh. Dan jujur waktu aku bikin itu, nih kalau mau tahu, nggak punya duit aku. Terus pakai apa? Pinjem temen aku. Ini menurut aku salah satu bentuk apa ya, bisnis yang berkembang ya, cerita kayak orang-orang dan aku ngalamin sendiri gitu. Bisnis itu dimulai dari uang 150.000. Itu aku beliin ayam gitu, dan kayak kan dimsum itu kan dicop gitu kan, dihancurin terus dicampur bumbu dan lain-lain ya. Waktu itu aku pakai alat yang ada aja, pakai blender biasa itu, aku blender bikin dimsum. Mungkin waktu itu bikin 200 piece mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam waktu itu. Bener-bener kayak yang mulai dari awal riset, lihat resepnya apa, oh begini begitu gitu ya. Dan alhamdulillah dari itu kan tahun 2019 ya kurang lebih, waktu Covid itu. Awalnya iseng nge-upload tuh. Alhamdulillah ya captionnya di WA tuh. Alhamdulillah hasil gabut gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngechat di jam kurang lebih jam 2 subuh deh waktu itu. Ada yang ngechat gini, "Mau dong nyoba," gitu. Padahal niatnya nggak jualan, kan lagi nyoba aja gitu. Akhirnya ada yang nyoba, waktu itu aku jual 10.000 isi 4. Banyak yang coba dan habis tuh. Sampai kayak aku tuh nyoba baru nyicip 1 biji doang gitu ya. Akhirnya bikin lagi. Ya nggak kerasa gitu ya, berbulan-bulan jualan dimsum. Sampai akhirnya kebeli chopper gitu kan, kebeli freezer gitu loh. Nggak nyangka juga gitu waktu itu. Alhamdulillah gitu. Nah, tapi dari sana kuliahnya jadi terbengkalai gitu. Karena FYI aku kuliah 13 semester. Memaksimalkan. Gitu. Jadi dosen-dosen aku tuh pada geleng-geleng gitu. "Kamu tuh semester 7 udah tinggal skripsi, kemana?" katanya gitu. Ya itu. Kayak bertanya-tanya gitu. Duh, kalau gue lulus jadi apa gitu ya. Iya Kayak sih gitu ya. sih, lebih ke kayak yang gak yakin sama diri sendiri gitu, ragu. Apalagi kan kuliah pertambangan gitu ya. Dan kayak kalau misalnya baca apa good mining practice itu, kalau misalnya dilihat kalau mau jadi penambang yang baik syar'i gitu ya, sesuai dengan sistem, sesuai dengan Islam tuh berat banget serius. Karena ya banyak banget kan kalau jadi kesana ya intinya sih gitu ya, berat gitu. Nah ya overthinking tuh kalau ditambang gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kalau lihat dapur, lihat kayak yang pisau-pisau yang bergelimang, yang apa kena cahaya tuh mantul-mantul gitu ya, itu kayak seneng banget gitu, excited banget gitu ya. Ya dan sering nonton MasterChef juga gitu, kayak yang wah seru banget ya sih orang di dapur gitu ya, masak kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya akhirnya dari sanalah terbitlah perasaan kayak yang wah maksudnya waktu aku jualan dimsum tuh kayak biasa aja, maksudnya nggak niat banget tuh cuan gitu. Apalagi kalau diseriusin ya gitu. Tapi kan orang tua minta aku suruh lulus, akhirnya ya sempet berhentilah dari semua usaha. Dan ya aku tuh sempet jadi jualan dimsum plus gini, ada cerita nih. Aku tuh kan organisasinya di kampus itu kan ikutan kegiatan keislaman gitu ya. Kayak semacam LDK gitulah ya, lembaga dakwah kampus. Nah awal mulanya gini ceritanya, ada adik kelas aku bilang gini, "Kang, ya aku tanyakan kenapa kok mukanya bingung banget gitu ya." Terus dia cerita, "Iya nih Kang bingung," katanya, "aku tuh di divisi konsumsi, budget segini, terus yang makan segini banyak, itu kan gak cukup ya gitu." Terus aku bilang gini, "Ya udah sini uangnya aku masakin," gitu. Aku niatnya masakin tuh. Ya udah aku masakin lah tuh dengan, aku lupa sih budget, intinya mah budgetnya memang ngepas buat segitu loh. Tapi kan kalau masak kan ya lebih banyak ya dapat untuk dapat ininya ya, dapat produknya lah, bentukan makanannya. Nah ternyata cukup tuh, kalau nggak salah 150.000, 300.000 buat makan 2 kali. Sekali makan berarti 150.000 tuh. Yang makan itu kurang lebih di 30 orangan. Banyak banget. Iya 150.000. Aku bikinin liwet yang pertama gitu, terus ini. Akhirnya dari situ makasih ya Kang gitu ya. Dan memang ya dapat berkahnya gitu. Mungkin uang nggak dapat waktu itu, tapi kayak lumayan ya gini doang. Ada sisa gula gitu ya, ada sisa beras gitu kan, ada sisa telur gitu kan. Buat anak kos kan, misalnya buat orang yang sendiri ya lajang gitu kan. Ya ibaratnya anak kos gitu. Wah bisa punya stok gitu kan, seneng banget ya gitu.
Nah berawal dari sana, gak tahu gimana ceritanya, banyak orang yang ngechat, betul ini dengan Kang Ilham, Kang bisa pesen nasi nggak gitu. Oh. Jadi komersil tuh, jadi lumayan nih gitu. Walaupun orang geleng-geleng gitu, maksudnya aku jual nasi waktu itu 10 ribuan satu porsi, udah sama ayam gitu. Kok bisa nggak rugi? Ya itu tadi aku kayak karena nggak ada ilmunya Tia, nggak ada ilmunya Tia gitu. Jadi kayak ya udah sekejualnya aja gitu. Tapi cuan gitu. Nah dari sana aja ya makin berkembang. Jadi waktu itu aktivitas sambil sambil skripsian lah ya, mungkin dimsum sama si itu gitu, sama catering gitu. Nah di situ sih kayak yang, nah sampai akhirnya aku tuh pernah dapetin momen cateringnya cukup banyak gitu ya. Berapa ya? 200 lebih porsi. Ya kurang lebih 300-an lah, kita anggap 300 porsi. Tapi makannya 4 kali. Berarti kan 1.200 ya. Itu sendiri masak sendiri? Iya sendiri. Nah dibantu sama keluarga ada. Tapi masak sendiri, mereka bantuin ngepack aja gitu. Nah 300 porsi tiap kali makan tuh kan aku siapin, masak, terus di-pack, terus dianterin gitu kan. Nah, terus gitu. Dan waktu itu harganya yang nentuin dari mereka kan. Kang kalau makannya ini segini cukup nggak gitu. Waktu itu porsinya budgetnya 35.000. Satu ini. Ya, yang biasa aku jual 12.000, 15.000. Nah ini satu pack 35.000. Dan ya udah karena aku menilai diri aku masih pemula ya. Jadi aku nggak hitung margin, HPP dan lain-lainnya, COGS-nya tuh nggak aku hitung. Ya udah, aku bikin gimana caranya packingannya bagus, rapi, isinya memuaskan gitu aja. Tanpa perhitungan. Nah, ya udah dan aku nggak ngelihat uang yang aku dapat waktu itu berapa gitu ya. Ya udah, aku pokoknya kerjain aja. Nah, udah itu yang bantu aku kasih gitu ya sebagai bentuk fee atau uang terima kasih. Nah, udah istirahat dan aku pas aku lihat buka rekening, lumayan gitu ya. Setelah berlalu berarti kurang lebih 3 harian lah one project itu punya uang di rekening 3.500.000 gitu. Itu kayak ini bukannya hasil kerja orang 1 bulan ya gitu. Iya kan? Nah kan ini kok bisa gitu 3 hari gitu. Nah disitu kayak yang apalagi yang kayak misalnya brand-brand ternama gitu ya, yang misalnya kayak yang kita kenal misalnya kayak Ponyo yang gitu-gitu ya, yang banyak cabangnya gitu, yang makannya udah banyak gitu ya pelanggannya, apalagi gitu ya. Nah disitu lah kayak yang ke-trigger tuh. Buset kayaknya enak banget nih jadi pengusaha gitu. Nah itu sih awal mula kenapa set gitu ya nyebrang gitu. Nyebrang jalan gitu ya, banting setir gitu ya. Dari basically teknik pertambangan terus sekarang jadi entrepreneur gitu ya, jadi pengusaha kayak gitu. Pernah nyesel gak? Nyesel. Iya nyesel itu sebenarnya gini. Nyesel itu sebenarnya nggak sepenuhnya nyesel. Nyesel itu waktu gini, ketemu sama teman-teman yang udah sukses di bidang pertambangan, terus aku yang sebagai ngambil jalur pengusaha belum sukses mereka, kayak yang bisa rugi juga ya gitu. Karena teman-teman bilang, tuh kan mendingan kerja gitu kan, kayak gitu. Nah itu yang kadang bikin, duh, iya juga ya, coba aja kalau misalnya aku kerja dulu ya gitu. Tapi ya itu dulu sih sebelum pada akhirnya aku mematangkan diri buat fokus gitu di F&B kayak gitu. Dan satu sih yang menurut aku yang paling bisa aku nikmati banget itu di sini adalah ya waktu aku ngejalaninnya gitu. Mungkin penghasilannya tidak sebanyak mereka yang kerja ya. Tapi aku enjoy banget itu. Ketemu sama customer yang ganti-ganti gitu ya. Senyuman mereka, kepuasan mereka ketika mampir ke kedai ya, ke outlet aku tuh gitu. Nah itu yang bikin aku tuh kayak yang seru banget gitu. Ketemu orang-orang baru gitu kan. Contoh sesederhana kayak waktu belanja nih ke pasar, ya saling nuker senyum sama pedagang-pedagang sayur gitu. Kayak aku tuh ngerasa lihat wajah-wajah mereka tuh ikhlas banget gitu ya. Ya kayak melihat, ya itulah bikin aku tuh lebih mudah bersyukur sih gitu sih kalau menurut aku. Ya aku nggak bilang yang kerja nggak bersyukur ya. Kayaknya lebih bersyukur ya, karena kan sama aja. Ya pendapatannya banyak gitu ya. Kayak gitu. Nah tapi Teh Indah, aku mau bilang juga sih jujur, aku kuliah di tambang tuh nggak sepenuhnya kan aku tambang ya nggak kepake dong ilmunya. Jujur enggak sih, banyak banget ilmu yang aku pakai lah gitu. Aku tuh bersyukur banget malah bisa kuliah di tambang gitu, karena mungkin kalau misalnya aku nggak kuliah di tambang aku nggak mungkin se-struggle ini gitu, nggak sekuat ini. Because dulu waktu aku kuliah di tambang tuh mental tuh di gembleng banget sih. Jadi kayak
harus on time, harus kuat gitu ya. Kalau misalnya nggak on time, konsekuensinya laporan disobekin, nggak diterima gitu. Nah itu aku belajar banyak dari sana gitu. Ternyata kayak, oh maksud dosen aku tuh, oh maksud asisten lab aku tuh begini gitu. Ternyata memang apa ya? Mereka yang tidak serius pada dunia ini nggak punya tempat kayak di dunia ini. Quotes nih. Iya kan, maksudnya kayak sekarang tuh kayak yang, atau kalau misalnya Anda pernah dengar ada quotes yang bilang gini, bergerak atau tergantikan gitu kan. Ternyata memang dunia ini tempat kita buat berjuang gitu. Betul. Kayak misalnya, walaupun banyak orang yang siapa sih yang nggak mau, waduh di mana ya tempat bisa rebahan terus duitnya banyak gitu. Kan kayak hampir nggak ada ya gitu. Pasti semua orang mengalami kesulitan dulu gitu, kayak gitu. Nah ngomongin tentang kesulitan, pernah gak ada di titik terberat yang kayaknya berat banget gitu? Yap. Kapan titik terberatnya adalah waktu jatuh tempo sebenarnya. Jatuh tempo, kita harus bayar karyawan, harus bayar tempat sewa, misal listrik habis yang gitu-gitu tuh. Nah itu beratnya di situ. Kayak yang harus gimana lagi nih. Nah itu penyesalan tuh pasti datangnya waktu pas saat itu gitu. Jadi yang aku tahu gini, mungkin buat siapapun teman-teman yang mungkin kepikiran pengen jadi pengusaha gitu ya. Pertama jadi pengusaha itu pasti enak. Kalau pasti. Iya betul, pasti. Kalau berhasil. Oh. Pengusaha yang udah berhasil pasti enak, gitu kan. Nggak enaknya adalah ketika memulainya, gitu. Aku cuma bilang gini, pikirin matang-matang sebelum kalian melangkah lebih jauh, gitu. Karena kalau bicara tentang hasil, sebenarnya apapun hasil pasti enak ya. Mau hasil kerja gitu, mau hasil usaha itu pasti enak gitu, pasti enak gitu. Tapi prosesnya itu yang mungkin sebagian orang ya mati-matian lah ya berjuang buat dapetin si hasil itu, kayak gitu. Jadi sebelum lebih lanjut gitu menjadi pengusaha, baiknya kalau misalnya udah terlanjur gimana gitu ya. Yang aku dapat tuh yang paling penting banget yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha itu adalah terus belajar sih, kayak gitu. Terus belajar. Betul. Dan tadi ya kalau ngomongin tentang cuan, kadang kan ya tadi Bakmi 66 juga pernah sekarang rebranding menjadi Bakso Apeng. Pasti kan ya tadi ngelihat peluang cuannya bakso nih yang lebih besar. Betul. Tapi ketika 1 tahun kan lumayan lama Kang. Betul. Gimana cara Akang untuk tetap bisa bertahan di 1 tahun di Bakmi 66 kemudian beralih ke Bakso Apeng? Betul. Jujur waktu ngalaminnya ya, waktu itu kayak yang lama banget gitu. Waktu ngejalanin Bakmi itu kayak yang, ya Allah harus apa lagi nih gitu ya. Ya Allah aku harus gimana lagi nih gitu ya. Tapi jadi waktu susah doang sih bilang gitu. Tapi waktu enggak, nah ini aku mau cerita. Tadi aku udah bilang ya sebelum kita ngomong nih. Salah satu hal yang maksudnya aku aplikasiin waktu Bakso Apeng dan gak aku aplikasiin di Bakmi 66. Yang pertama awal mulanya adalah gini. Banyak orang yang ya orang sekitar aku tuh bilang kalau kamu tuh pinter masak katanya. Ya aku pinter masak, ternyata orang yang pinter masak belum tentu pinter jualan. Nah, akhirnya aku tuh di sana belajar banget lah. Selama setahun itu aku belajar gimana caranya jualan yang bener, gimana sih buat dapetin pelanggan yang baru, gimana caranya udah dapet pelanggan yang lama tetap stay gitu kan, atau misalnya ya nggak perlu stay juga, maksudnya tetap ingat kita gitu kan, gimana sih caranya gitu kan. Nah aku tuh belajar terus gitu ya, masalah-masalah itu sampai kayak begadang, ya banyak begadang gitu ya, terus ngomong sama orang sama kesana kesini ya. Mungkin ya ini mah pengalaman aku ya, sampai aku tuh kayak yang kasarnya mah apa ya, menuhankan materi marketing itu sendiri. Oh gitu. Iya karena sholat itu aku kayak cuman ritualisasi yang harus kerjain aja, nggak sampai kayak aku mikirin kualitasnya dan enggak gitu, kayak yang ya udah sholatnya aja. Misalnya ya azan asar jam 4, sholatnya mungkin ya jam 5 atau mepet maghrib gitu, kayak yang penting sholat aja gitu, tanpa memaknai hal itu. Sampai akhirnya titiknya itu adalah waktu Bakmi waktu itu Bakmi mau 1 tahun, aku pulang ke rumah karena waktu kan Idul Fitri juga tuh, yang ngobrol sama orang tua, banyak insights yang aku dapat dari mereka tentang bekerja itu harus ikhlas, malu sama yang ngasih rezeki gitu. Kayak bangun tidur jam 5 main HP, kan HP yang dicari gitu. Sholatnya ya nantilah seingatnya gitu. Sampai akhirnya di sana tuh kayak
di sana sebenarnya nggak sampai berubah juga di sana. Sampai akhirnya waktu aku pulang ke Bandung, nah aku tuh kayak baru sadar gitu malahan kayak oh iya ya. Apa sih sebenarnya aku cari gitu kan di dunia ini gitu. Serius. Ini jadi bukan konten khutbah ya. Tapi memang ini beneran pengalaman pribadi aku. Setelah akhirnya aku buat ya itu yang salah satu bikin aku berani tuh mungkin banyak yang salah gitu di Bakmi ini gitu. Mulai dari cara pengelola keuangannya misalnya atau ya banyak hal lah yang memang ya termasuk tadi gitu ibadah owner gitu ya bahasanya gitu ya, cara owner bekerja gitu kan ya. Di situ aku mulai memperbaiki semuanya lah, mulai dari habits aku, terus ibadah aku yang memang harus on time gitu kan. Sekarang kalau azan berangkat gitu kan. Kalau nggak uzur banget ya harus on time lah gitu sholatnya. Yaps, kerasa sih. Intinya jadi gini, sama di hari itu tuh aku dapat insight gini. Ada loh pengusaha yang wah udah parah banget lah. Flow keuangannya maybe kayak miliaran gitu. Tahu gak sih dari dia itu gini, yang jadi target dia itu bukan cuman pemasukan tapi pengeluaran. Jadi gini, misalnya Teh Indah kalau misal dia berpikir gini, kalau misalnya gue satu tahun ini gue mau dapatin uang 1 miliar, berarti gue harus keluar 2,5% itu buat berinfak katanya. Gitu. Itu kayak lah kok gue nggak pernah mikirin itu ya. Jadi ibarat kata itu kan janji Allah ya. Barang siapa yang berniaga di jalan Allah, kan Allah tuh yang ngejanjiin itu. Pasti Allah nempatin gitu. Dan aku sekarang menggunakan si taktik itu. Misalnya target aku 20 juta satu bulan ini. Berarti aku harus ngeluarin uang kurang lebih di berapa tuh? Ya jadi 2,5% dari 20 juta tuh misalnya 500 ribu. Nah, gimana pun caranya 500 ribu itu harus keluar dan niatnya adalah bersedekah. Kayak gitu. Dan ketika kamu ngeluarin uang 500 ribu, Allah akan ganti itu, Allah akan balikin itu. Dan bahkan yang aku rasain sekarang lebih banyak dari itu. Kayak gitu. Jadi kalau ya aku nggak bisa ngasih jaminan, tapi yang jelas cobain aja gitu. Banyak yang berhasil. Jadi si pengusaha itu bilang kalau target gue hari ini 1 miliar 1 tahun, maka yang harus gue keluarin adalah 2,5% dari 1 miliar itu sendiri. Dan jelas banyak dong, gitu kan. 1%-nya aja berapa tuh 1 miliar? Buset, banyak ya. Banyak lah. Banyak. Kayak gitu. Berarti aspek spiritualitas juga sangat penting ya. Penting. Itu tadi kalau misalnya aku bilang secara teori kan ini nggak masuk nih di ilmu marketing, nggak ada gitu. Tapi yang udah aku rasain ada banget gitu. Dan aku pernah ikut kelas marketing gitu. Aku lupa banget si pematerinya siapa. Dia jelasin banget detail urutan-urutan dari ketika kita mau nge-branding sesuatu ya, mulai dari brand awareness apa gitu ya. Dan setelah di akhir sesi dia bilang gini, tapi yang jelas bro, rezeki itu ada di tangan yang di atas katanya gitu. Kalau misalnya semua yang udah lo kerjain, kalau yang di atas belum ngasih rezeki itu ke lo, segimanapun lo berusaha, ya rezeki itu bisa jadi sedang ditahan gitu. Kayak gitu. Antara dua sebenarnya, kita yang harus sabar, atau ya Allah atau Tuhan itu sedang mempersiapkan kamu di kondisi yang pantas mendapatkan rezeki itu. Kayak gitu. Jadi aku anggap setahun ke belakang mungkin adalah masa ya Allah itu menguji aku dengan belajar gitu kan, dan ya memaksimalkan peran lah sebagai manusia. Kalau sekarang aku fokusnya adalah gimana caranya bukan cuman jadi pengusaha yang berhasil di dunia gitu, tapi jadi pengusaha yang berhasil di akhirat juga. Oke, luar biasa ya. Dan pastinya kita juga udah penasaran Kang Ilham. Apa tuh? Bakso Apeng itu ada apa aja di sana gitu. Di Bakso Apeng itu ya jelas ada bakso ya. Nah, yang pertama produk kita bikin sendiri semuanya. Yep, bakso gitu ya. Cuman mie itu kita masih produksi lewat produsen mie, tapi kita custom ya mie-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa makan mie gerobakan, ayam gerobakan, itu kan pasti kayak yang tipenya itu yang lembut gitu ya. Betul. Lembut dan nempel satu sama lain kan, dia karena memang mungkin coat dari si tepung luarnya tuh banyak gitu ya. Kalau kita, karena aku basically dulu pernah di bakmi lama, jadi aku tuh kepikiran gimana caranya orang makan mie ayam, tapi yang dipakai itu mie bakmi. Oh gitu. Yep.
Jadi itu yang bikin beda tuh. Jadi mie udah pasti kenyal, dia tuh nggak mudah lembek gitu atau ngembang gitu kan. Terus jadi asik aja gitu makan itu sampai akhir kayak yang seru aja gitu. Kalau yang lembek itu kan atau yang lembut tuh kayak yang agak ada kadang ada beberapa orang yang enak kan gitu ya kayak gitu. Kadang liatnya aja kayak yang udah lembek banget nih misalnya gitu. Nah, aku tuh pengen bikin mie ayam tuh yang tekstur mie-nya kenyal gitu. Kayak kalau misalnya orang kan tahu mie instan kan suka ya kenyalnya mie instan. Nah, aku tuh mengupayakan gimana caranya mie ayam tuh kenyalnya kayak mie instan gitu, kayak gitu. Terus yang bikin unik sih itu ya ada mie ayam jumbo gitu ya. Dari porsinya berarti ya? Yeps, porsinya banyak gitu ya dan kita bikin benar-benar ketika orang lihat tuh kayak yang jumbo gitu. Biar orang ya sadar gitu itu jumbo. Jumbonya kelihatan dari pertama kali melihatnya gitu. Nah, sebenarnya sekarang itu sedang kepikiran sih. Sekarang itu kan lagi muncul habit baru ya. Apa tuh? Hidup sehat. Iya. Lari sana sini gitu kan nih. Mau buat yang sehat tuh. Nah, aku tuh kepikiran gimana caranya ada orang yang mau makan mie ayam pulangnya tanpa merasa nyesal. Oh gitu. Iya benar. Nah, aku tuh kebayang nanti mau bikin produk itu mie ayam, tapi mie-nya itu pakai mie shirataki. Shirataki? Ya, shirataki itu kan dibikinnya tuh bukan pakai tepung ya. Oh, pakai tumbuhan gitu. Oh. Jadi tuh organik kayak mie organik gitu. Rasanya udah unik gitu. Terus kalorinya kecil banget makan mie itu. Kebayang gak sih? Tetap bisa makan mie, kenyalnya dapet. Memang teksturnya unik banget sih. Gak kayak mie pada umumnya. Dia tuh kayak jamur gitu loh, kayak renyah gitu sih mie itu. Nah, aku udah nyoba gitu. Nah, aku udah coba dan kayaknya seru juga kalau ini dijual gitu ya. Dan kayaknya belum ada ya mie ayam pakai shirataki gitu. Kayak gitu. Jadi ini belum aku bocorin di eksklusif nih. Eksklusif nih gitu ya. Mungkin baru pendengar channel yang baru dengar gitu ya. Nah, makanya nanti ini aku mau coba gitu si terobosan baru gitu ya. Bikin orang-orang yang habis lari, cobain deh gitu ya. Mie shirataki kan gitu. Mie ayam tapi mie-nya shirataki gitu. Ya, Teh Indah kalau misalnya belum tahu shirataki harus nyoba sih. Iya, nantilah ke bakso apeng. Mie ada, bakso masih ada lagi kondimen yang lain? Ada mie ayam, bakso. Nah, karena di bakmi itu banyak banget penggemar nasi ayam katsu. Jadi kita tetap adain tuh di bakso apeng. Karena kan lokasinya nggak berubah ya. Nah, sama dimsum. Karena ini adalah maybe kayak aku expert lah ya di bidang dimsum gitu. Jadi tetap aku tetap kasih pelang dimsumnya ada gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi di depan itu ada tulisan dimsum, ada bakso apeng, terus di sana juga ada ya ngejelasin ada nasi katsu gitu. Kalau misalnya kan ada sometimes orang yang pengen nemenin temennya makan mie ayam tapi pengen makan nasi. Betul. Nah, bisa tuh solusinya. Ada nasi ayam katsu. Lengkap banget berarti ya. Betul. Range harga, Kang? Range harga tadi 10.000 sampai yang paling mahal itu 50.000 itu bakso jumbo. Oh, bakso jumbo. Ya itu buat 4 orang kayaknya cukup. Luar biasa. Bukan bakso ya. Bukan bakso. Tapi bakso. Gitu. Alamatnya di Jalan Kembang Sepatu nomor 10. Itu kalau misalnya yang terkenal teman-teman tahu itu ada stasiun Cikudapatuh mungkin ya. Atau ada SMPN 20 Bandung. Atau deket juga sama Kosambi, Pasar Kosambi. Itu gak jauh dari sana. Nah ya deket lah kalau dari Pasar Kosambi. Tapi yang jelas patokannya itu stasiun Cikudapatuh. Kurang lebih dari sana jalan di 30 meteran. Udah kelihatan sih pelangnya bakso apeng. Nah, boleh teman-teman yang deket atau mungkin lagi di Bandung boleh mampir ke bakso apeng. Bukanya setiap hari? Setiap hari jam 9 sampai jam 8 malam. Oke, katanya sih mau ada hadiah buat ex-people. Betul. Gimana betul tuh, Kang? banget nih. Karena kita kan lagi masa-masanya promosi mungkin ya. Mungkin spesial banget nih buat ex-people ya. Ex-people. Buat ex-people teman-teman tinggal datang, terus teman-teman bilang aja, "Kak, aku ex-people nih." Gitu aja kali ya. "Aku ex-people nih." Teman-teman bakalan dapet mie ayam reguler sama es teh manis gratis. Wih, mantap. Kasih password atuh, Kang, supaya nanti orang tuh pada tahu. Passwordnya itu. Ex-people. Iya. Selain ex-people. Halo Kak, aku ex-people kayaknya. Halo Kak, aku ex-people. Jadi memang khusus buat ex-people gitu. Jadi ngenalin diri aja ke aku ex-people. Oke, berarti Nah, karena gini Teh Indah, sekarang tuh aku sedang berusaha memposisikan pelanggan aku karena sekarang tuh bukan
era lagi pelanggan adalah raja, bukan. Oh, Sekarang itu adalah pelanggan itu teman. gitu. Ya, jadi kayak aku pengen lebih deket aja gitu sama customer aku. Kan kayak, bro, gue ex people nih misalnya kan. Oh, boleh misalnya. Dengernya di mana misalnya kan, atau di radio, di YouTube-nya enggak atau gimana? Nyimak enggak nih gue ngomong apa aja, nah gitu. Sambil screenshot kali Ya, ya. boleh lah. Nanti tes tadi ngobrol apa aja. Gitu ya. Aduh. Sebenarnya kayak itu sih, aku pengen kayak lebih banyak temen aja lah gitu ya, kayak gitu. Karena kita memang mikirin cuan, tapi kalau misalnya pada akhirnya si cuan itu jadi apa ya, money oriented gitu ya sekarang tuh, jadi kurang apa ya, berkesan aja gitu si proses mensukseskan diri gitu ya, kayak gitu sekarang tuh. Kalau misalnya money oriented kayak apa-apa harus pakai uang, apa-apa harus gue dapat apa, kayak yang dimana value nilai kebaikan tuh nggak ada gitu. Kalau aku sih lebih ke enjoy gitu. Oke, berlakunya berarti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih Kang? Buat teman-teman X People berlaku 2 hari di tanggal 22 sampai tanggal 23. Khusus buat X People, kalau misal teman-teman datang nih ke Bakso Apeng ya kan, terus ngenalin diri, Kak, aku misalnya Budi, aku X People nih gitu ya. Aku X People. Nah, teman-teman bisa ngeklaim mie ayam reguler sama es teh manis langsung gitu. Gratis buat teman-teman. Oke, sebutin lagi Kang alamatnya. Alamatnya di Jalan Kembang Sapatu nomor 10 dekat stasiun Cukudapate. Pelangnya cukup besar sih, pasti mudah ditemuin. Dan ada di Google Maps. Udah ada di Google Maps sih. Jadi kalau misalnya agak sulit, tinggal cari aja Bakso Apeng di Google Maps. Dan ada Instagramnya juga. Spill Instagramnya. Instagramnya di Bakso Apeng. Langsung ya Bakso langsung. Apeng. Gitu. Jadi kalau kamu mau lihat juga sejumbo apa mie Yoi. ayamnya, langsung aja ke Instagramnya @baksoapeng. Jangan lupa juga follow Instagramnya dan sebutin aku X People, nanti dapat hadiah ya dari Iya, Bakso Apeng. betul. Mie ayam reguler dan teh manis. Betul, es teh manis. Kang, kalau Ya. ngobrol pengen lama sebenarnya. Iya. Tapi the last question, pasti Oke. kan setiap bisnis punya harapan juga. Betul. Kang Ilham juga masih muda kan ya. Betul. Next, mau apa nih? 5 sampai 10 tahun ke depan Bakso Apeng mau diapain dan apa yang diharapkan? Pertama sih, aku tuh terinspirasi dari bakso-bakso yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu ya. Mereka bisa memberikan, konsepnya tuh jualan bakso tapi nggak gerobakan, tapi orang tuh bisa tetap makan nyaman gitu ya, di ruangan yang proper gitu kan, nggak kehujanan, nggak kepanasan, nyaman gitu kan. Dan ya aku harapannya Bakso Apeng ini bisa buka cabang gitu ya, banyak gitu ya, di banyak daerah, sehingga banyak orang yang bisa nyoba ya Bakso Apeng gitu ya. Dan aku tuh punya ini sih Teh, walaupun aku nggak pernah nyicip makanan yang non halal gitu ya, aku cuma pengen membuktiin gitu bahwasannya yang kata orang makanan non halal itu enak. Aku mau buktiin bahwasannya makanan yang halal juga enak gitu. Lebih enak. Ya, jadi aku pingin ya ngebuktiin aja ke orang-orang, pingin bisa nyajiin bakso yang enak gitu kan, dan kondisi tetap halal kayak gitu. Oke. Sama ini deh, aku masih penasaran juga, support system yang paling jadi pendorongnya Kang Ilham siapa? Orang tua sih. Ya, karena menurut aku ya dulu sempat ngedown dan ngerasa kayak yang kenapa begini gitu ya. Waktu aku jatuh, ya jatuh banget gitu ya, di kondisi aku tuh kayak hilang arah dan kayaknya nggak ada siapapun yang bisa nerima aku. Dan hari itu cuma orang tua aku yang bisa nerima aku di kondisi yang dalam tanda kutip gagal di hari itu gitu. Jadi ya makasih banyak ya buat mama sama papa yang sampai hari ini masih terus ngedukung juga, ngedoain gitu ya. Walaupun ya banyak kok tetangga-tetangga yang bilang, lu bukannya sarjana tambang ya, bukan sarjana tambang, banyak banget tuh ya gitu kayak. Tapi mereka tetap ya maksudnya bangga dan nerima aku sebagai anak mereka gitu. Menerima dalam suka dan duka ya. Betul. Kang, kalau diminta 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, Betul. khususnya pengusaha muda, Akang mau ngasih apa? 3 hal. 3 hal yang harus dimiliki oleh pengusaha muda. Yang pertama, mental pengusaha. Apa tuh? Mental pengusaha itu adalah mental yang mereka siap menyelesaikan apa yang mereka mulai gitu. Jadi ketika udah maju, ya jangan mundur gitu. Pasti kan ini nilai, maksudnya kita ketika mau menghitung angka 100 itu pasti dimulai dari angka 1. Iya. Gitu. Enggak akan mungkin tiba-tiba langsung ke langkah ke 100 kan. Pasti dimulai dari satu langkah pertama. Itu yang pertama, mental seorang pengusaha gitu ya. Kemudian yang kedua,
harus terus belajar sih gitu. Karena dari belajar itu kita jadi tahu apa yang nggak kita tahu gitu. Karena gini, kita tuh ngerasa nggak pede, kita tuh ngerasa kayak yang kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa. Itu adalah karena kita sebenarnya memang nggak tahu gitu. Kalau misalnya kita makin banyak belajar, makin cari banyak informasi, ya kita pasti lebih yakin ya. Karena gini, kita kan bisa melihat contoh orang-orang yang sekarang jadi pengusaha hebat gitu ya, yang luar biasa, dan pasti ceritanya sama gitu. Mereka memulainya dengan rasa yang berat gitu kan. Bahkan mereka pernah ngalamin beberapa hari sampai nggak ada pelanggan gitu kan. Kalau sekarang tuh kalau menurut saya pribadi tuh mudahnya ya itu tadi gitu. Semua orang tuh bisa cepet menerima informasi karena sosial media itu sekarang bisa diakses banget gitu. Kayak gitu. Dan yang ketiga, please banget cari relasi gitu. Karena relasi lah yang akan pertama, relasi itu bukan cuman calon pembeli ya, tapi relasi lah yang akan jadi apa ya, sumber kekuatan gitu ya, energi gitu. Karena gimana ya, kalau aku pribadi ketemu sama orang baru gitu ya, dapat nasihat tuh kayak seru banget gitu ya, nggak sih? Dan aku yakin banget setiap orang itu ya, karena kan makhluk sosial ya, ketika kita ketemu sama orang tuh ya saling bertukar emosional gitu ya, kayak gitu. Dan dari relasi itu ya kita jadi apa ya, bahasanya gini sih, dari relasi itu kita jadi punya jalan. Satu orang tuh misalnya kita kenal satu orang, itu tuh akan ada calon 10 orang yang akan kita kenal dari dia gitu. Jadi emang the power of relasi itu keren banget kayak gitu. Seperti itu. Oke, mentalitas terus belajar sama relasi yang harus Betul. dimiliki oleh para pengusaha. Dan Kang Ilham, terima kasih banyak Ya, sama-sama, sudah sharing-sharing Tenda. gak kerasa. Dan terakhir deh dari Kang Ilham, ajakan untuk para ex people, dan tadi juga mungkin ajakan untuk mampir mengklaim hadiahnya untuk mampir ke Bakso Apeng. Silakan Kang. Oke. Halo ex people, aku Ilham Adi Prasetya, ya owner Bakso Apeng. Aku ngajakin teman-teman nih buat mengenal Bakso Apeng mungkin ya, sekedar mencicip atau bisa jadi pilihan makanan favorit teman-teman gitu ya. Dan kali ini aku ngasih kesempatan buat teman-teman nih yang mau datang ke Bakso Apeng, dan teman-teman bakalan dikasih mie ayam gratis sama es teh manis. Cara ngeklaimnya adalah dengan ngenalin diri kalian, dan kalian ya nyebutin diri kalian bahwa kalian adalah ex people gitu ya. Dan ya ini hadiah sih buat ex people. Terima kasih. Sama-sama, baik banget ya, baru kenal udah ngasih hadiah. Iya. Kan kadang apa ya, biar ada strong way ya. Kenapa nih aku harus ke Bakso Apeng? Karena ada mie ayam dan es teh manis gratis. Ya, gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kang Oke. Ilham. Sukses terus. Ya. Lancar juga Bakso Apengnya tadi ya. Semoga bukan hanya di Bandung aja, tapi buka cabang-cabang lainnya Amin. di seluruh Indonesia. Dan Amin, People, amin. terima kasih juga sudah mendengarkan perbincangan kami di Melek Cuan. Jangan lupa diklaim karena cuma 2 hari aja ya Kang ya. Betul. Tanggal 22 dan 23 sambil mampir, atau misalkan gak mau naik motor, naik kereta aja. Boleh, karena sambil keretaannya. Iya, karena deket sama stasiun Cikudapate. Dan terima kasih banyak people sudah mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di program Melek Cuan berikutnya. Dadah.